Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medeman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kuliah muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada sahabatku, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat kuliah muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini tidak terasa kita sudah memasuki pekan Paskah yang ke-6 sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat kuliah muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan, bahwasanya para rasul mewartakan sabda Tuhan sahabatku.
Sungguh pengajaran mereka menjadi patokan atau pedoman bagi orang yang percaya kepada Yesus setelah Yesus wafat, sahabatku yang terkasih. Kegigihan para rasul untuk mewartakan Yesus yang telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya menjadi dasar iman kita, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda dan saudara-saudaraku, kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, sahabatku, sungguh kesaksian penulis kitab Wahyu jelas menggambarkan bahwa para rasul anak domba menjadi landasan kepercayaan umat yang mendatangkan keselamatan, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, Yerusalem baru itu berlandaskan iman rasuli pada anak domba Allah, Yesus Kristus, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku, para rasul adalah orang-orang yang dekat dan mengasihi Yesus, sahabatku. Mereka yang lebih dahulu mendengar pengajaran langsung darinya. Yesus sungguh meneguhkan keyakinan orang yang dekat dan percaya kepadanya, sahabatku. Roh Kudus, yaitu roh kasih Bapa dan Putra, senantiasa menjamin kesatuan dan kebenaran iman para murid agar damai sejahtera melimpah atas mereka, sahabatku yang terkasih. Jadi sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat kulo muda, tak perlu takut dan cemas lagi, karena dimanapun para murid Yesus berada, senantiasa disertai oleh kehadirannya yang tak terbatas lagi oleh ruang dan waktu, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, keyakinan akan cinta Allah itu pula yang senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk terus mewartakan sabda Tuhan agar damai sejahtera dialami oleh banyak orang, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Maka sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku, yang patut menjadi pegangan kita adalah penggalan ayat dalam firman Tuhan di atas tadi, sahabatku. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sahabatku, jangan gelisah dan gentar hatimu. Maka sahabatku yang terkasih dalam Kristus, pewartaan Tuhan yang selalu kita wartakan setiap hari dalam setiap karya kehidupan kita, tidak usah gelisah, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena Tuhan menjaga kita, membimbing kita, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku yang terkasih, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku, sudahkah kita senantiasa membawa damai sejahtera kepada banyak orang? Jawabannya ada di dalam hati sobat kulo muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu dimanapun kami berada. Semoga tidak menjadi penyulut api kemarahan dan kedengkian antar sesama. Pakilah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, merefleksikan bersama. Sahabatku, jangan gelisah dan gentar hati kita. Percaya dan sungguh Tuhan membimbing, mendampingi kita setiap saat dalam setiap karya kehidupan kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.